Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai aksi nyata pembelajaran diferensiasi. Baik, yang pertama, table of content. Di sini ada 4 hal yang harus dibahas, di mana saya akan memperkenalkan diri. Yang kedua, apa itu pembelajaran diferensiasi? Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan umpan balik. Mari kita mengenal pembelajaran diferensiasi lebih mendalam. Tidak afdol rasanya ketika membahas sesuatu tidak memperkenalkan diri. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hidayati, guru bahasa Inggris SMP SPGRI Cipanas yang beralamat di Jalan SMP Negeri Belakang nomor 45 Cipanas Cianjur. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu pasti sudah menonton platform Merdeka Mengajar. Di sana ada banyak sekali pembahasan, di mana salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar, di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing. Sehingga mereka tidak frustasi, tidak lelah, tidak bingung, dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Lalu, apa saja aspek-aspek yang harus Bapak Ibu tahu? Nah, ada 3 aspek yang harus Bapak Ibu ketahui mengenai pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah aspek konten. Yang kedua ada aspek produk. Dan yang ketiga ada aspek proses. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui lebih dalam. Yuk, simak yang selanjutnya. Kemudian, elemen yang berdiferensiasi yang Bapak Ibu ketahui apa saja? Nah, mari kita simak ya. Di sini ada konten, proses, produk, dan lingkungan, serta iklim belajar di kelas. Dari website yang saya temukan, kurikulum.kemendikbud.co.id mengenai buku pembelajaran berdiferensiasi, ada yang dibahas pertama yaitu adalah konten. Konten di sini adalah apa yang akan dikerjakan oleh guru di kelas atau apa yang akan murid pelajari di dalam kelas. Karena kita perlu tahu apa saja yang mereka butuhkan dan apa saja yang sesuai dan bisa kita ajarkan di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu juga perlu tahu nih, strategi apa saja yang memang harus diterapkan dalam pembelajaran konten elemen berdiferensiasi. Di antaranya, Bapak Ibu bisa menggunakan materi yang bervariasi, menggunakan kontrak belajar atau kesepakatan kelas, menyediakan pembelajaran mini, dan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah proses. Proses yaitu kegiatan di mana peserta didik melakukan suatu hal yang memang berproses, di mana hal tersebut bisa menjadi pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dipelajarinya. Lalu, ada yang ketiga. Ketiga adalah produk. Produk biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya dan melibatkan pemahaman yang lebih luas. Sehingga peserta didik mampu mencari tahu kemampuan prasyarat yang ada di dalam dirinya. Sehingga produk ini biasanya bisa diterapkan secara individu atau secara berkelompok. Berikut adalah rencana aksi yang akan saya terapkan ketika melakukan pembelajaran diferensiasi berbasis konten, di mana kegiatan yang pertama yang akan saya lakukan adalah berdoa. Lalu, persepsi, mencari tahu pembelajaran apa yang sudah dipelajari dan apakah siswa masih mengingat hal tersebut. Lalu, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran descriptive text, tema person atau orang menggunakan media Canva. Kedua, ada isi. Isi atau kegiatan inti, saya akan isi dengan penjelasan, contoh identity card yang saya buat di Canva, lalu cara membuat identity card dengan media Canva, sehingga siswa dapat menerapkannya dengan secara individu atau secara kelompok. Lalu yang terakhir adalah penutup. Siswa akan melakukan presentasi hasil identity card dan memberikan kesimpulan pembelajaran.
Nah, Bapak Ibu guru, bisa dilihat ya di gambar yang sudah saya cantumkan. Kegiatan pertama adalah pendahuluan. Siswa melakukan berdoa, lalu saya akan memberikan apresiasi atau berupa pertanyaan mengenai pembelajaran yang sudah dilalui minggu lalu. Kemudian, masuk ke kegiatan inti, yaitu saya akan memberikan contoh identity card yang saya buat dan menggunakan nama saya sendiri dan data diri saya sendiri. Sehingga siswa bisa melihat contoh yang dibuat oleh gurunya lewat media Canva. Selanjutnya, pada kegiatan inti, saya akan meminta siswa untuk membuat identity card dengan ponsel masing-masing. Nah, berikut saya berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang ingin mengerjakan secara individu, ada juga yang ingin mengerjakan secara kelompok, sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Ada yang dalam kelompok tersebut menjadi tutor sebaya, ada pula yang mengerjakan secara mandiri. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana siswa melakukan presentasi atas hasil dari pembuatan konten mereka. Mereka sudah membuat This is Me, menggambarkan diri mereka masing-masing dengan membuat ID card atau identity card. Nah, di sana dicantumkan mulai dari nama, name, lalu birthday, lalu di sana ada address, dan juga ada hobi dan yang lainnya yang termasuk ke dalam identitas mereka. Setelah itu, mereka juga mulai menyimpulkan hasil pembelajaran yang mereka dapat hari ini. Kegiatan terakhir yaitu dokumentasi dan umpan balik. Di sini saya meminta siswa untuk memberikan hasil karya mereka, lalu bertanya secara langsung apa saja yang mereka pelajari, apa saja yang mereka senangi, dan hal yang kurang dari pelajaran ini. Sehingga siswa dapat mengevaluasi apa yang mereka sudah pelajari tentang pembelajaran deskriptif teks menggunakan media Canva. I think that's all from me, Bapak Ibu Guru. Thank you. Be a smarter of your life. Dalam pengerjaan aksi nyata ini, saya sangat berharap semoga aksi nyata pembelajaran diferensiasi ini menjadi manfaat untuk semua guru di Indonesia, terutama bagi guru yang memang tidak pernah lelah belajar, tidak pernah lelah berusaha. Untuk selanjutnya, bagi yang ingin mengetahui informasi tentang saya, bisa follow akun Instagram saya ya di bawah ini. Terima kasih. Thank you.